di Kalimantan Timur di Kota Samarinda. Oke Bapak Ibu, karena sudah datang kedua kita kembali ke acara formal kita. Dan terima kasih kepada anak muda kita dari Gelora Bubar lagi akan menari buat kita lagi pada sore hari ini. Terima kasih banyak dari anak muda Mudi Gelora Bubar.
Ya, kita beri plus sekali lagi kepada putra putri Gumetan yang telah mempersembahkan tali leher dalam rangka memberikan sambutan kepada semua tamu undangan dalam acara kuliah umum Akademi Manusia Indonesia Kalimantan Timur, dan terutama undangan spesial kita pada sore hari ini, Bapak Anies Mata sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan untuk Partai Gelora Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat semua, terima kasih telah memenuhi undangan dari seluruh panitia yang sudah bekerja siang malam hingga hari ini untuk mempersembahkan agenda terbaik kita. Hari ini Kuliah Umum Akademi Manusia Indonesia Kalimantan Timur, dan langsung dibersamai oleh Bapak Anies Mata selaku Ketua DPN Partai Gelora Indonesia. Kita akan mulai acara inti pada sore hari ini, dan sebelum kita mulai, kita ucapkan izin selamat datang kepada semua tamu undangan, terutama rombongan dari DPN Dewan Pimpinan Nasional bersama kita yang pertama kali, dan kita banggakan seorang narator dan tokoh bangsa Topak. Kami lagi, kita bersyukur pada sore hari ini kedatangan tamu luar biasa sebagai narator dan tokoh bangsa Indonesia di tengah krisis narasi. Ada sosok seorang putra bangsa yang kemudian memberikan arah baru bagi bangsa ini, membawa Indonesia menjadi kekuatan lima besar dunia. Yang kami cintai kepada Bapak Anies Mata beserta Ibu Anoe, selamat datang di Gumetan. Khususnya Samarinda, Kalimantan Timur. Kemudian bersama beliau ada Ketua Bidang Pengembangan Teritorial 4, Bapak Rofi Munawar. Kami mohon berdiri Bapak Rofi Munawar, karena banyak kader dari Nawang yang ingin menyaksikan tokoh-tokoh bangsa yang ada di jajaran DPN Partai Gelora Indonesia. Bersama beliau juga ada Bapak Zainuddin. Silakan berdiri Bapak Zainuddin, Ketua Bidang Pengembangan Teritori 3. Dan bersama beliau juga ada Ketua Bidang Pelayanan Masyarakat, Mbak Stiandari. Ada di mana beliau posisi? Silakan berdiri jika sudah masuk ke ruangan. Oh, tidak ada. Ada Ketua Bidang Gaya Hidup dan Olahraga, Mbak Kumala Sari Kartini. Ini unik ini bidang. Jadi ya, kalau murah gaya, silakan masuk di bidang ini. Kita akan hidup penuh gaya di Partai Gelora Indonesia. Dan berikutnya ada Ketua Bidang Jaringan dan Kerjasama, Mbak Ratu Ratna Damayati. Silakan berdiri Mbak. Alhamdulillah, wajah perempuan Partai Gelora Indonesia bukan saja wajah artis, tapi otaknya intelektual. Dan beserta jajaran yang lain yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu, selamat datang sekali lagi jajaran pengurus Dewan Pimpinan Nasional. Dan bersama kita hari ini juga ada beberapa perwakilan dari DPW Teritori 4, yaitu ada dari Kalimantan Selatan, kemudian ada dari NTB, ada dari Kalimantan Tengah, ada dari Kalimantan Utara, dan ada dari Kalimantan Barat, kemudian dari NTB, Bali, Kaltara, dan tuan rumah Kalimantan Timur, yang langsung digawangi oleh Bapak Wakil Gubernur, Bapak Adi Mulyadi, beserta Sekum tercinta, Bapak Sarwono, Wakil Wali Kota Samarinda. Itu sudah.
terpilih sebagai wakil wali kota insyaallah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada sore hari ini bertemu di kelas Kuliah Umum Akademi Manusia Indonesia bersama Bapak Anies Mata, Ketua Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora Indonesia, agar memberikan khidmat dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita buka acara kuliah umum pada sore hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Pada seluruh hadirin kami persilakan berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pada seluruh hadirin silakan duduk kembali. Terima kasih. Kita lanjut ke acara berikutnya untuk mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan bermunajat kepadanya, dan yang akan memimpin doa Ustadz Agus Sofyan LC. Pada beliau kami persilakan. Enak yang kedua. Enak dua kali. Oh, jelas dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saudara-saudara kami yang beragama Muslim bisa menyesuaikan diri, karena doa yang dipimpin dengan doa secara Islam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'am wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammin taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dari Samarinda yang dua tadi mengantarkan Partai Gelora Indonesia menjadi pemenang pemilu tahun 2024. Amin. Merdeka! Kalau saya aja ngomong Gelora menang, bisa? Gelora! Gelora! Rasa udah tahun 2024 sudah manis. Ya, alhamdulillah kita melangkah ke acara berikutnya dan salah satu sesi yang akan menghangatkan suasana kita sore hari ini yaitu sambutan-sambutan dan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur kita yang tercinta sekaligus sebagai Ketua DPW Kalimantan Timur Partai Gelora Indonesia. Kepada Bapak Hadi Mulyadi kami persilakan. Mundurkan dikit, miring. Pokoknya apa yang update di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يستعجل به قائما ينزل بشرا شديدا يدعوه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami banggakan dan yang hormati Bapak Ustaz Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia. Tepuk tangan buat beliau. Berlegislasi jika dibanggakan. Berlegislasi jika dibanggakan. Kelas diminum bersama-sama. Terima kasih kepada Bapak Anies Mata telah datang ke Samarinda. Lagi. Pohon ini lebat daunnya. Buah kelapa enak rasanya. Kalau ingin Indonesia jaya, mari bekerja bersama Partai Gelora. Lagi. Tanam pepaya di Kota Raja, pepaya dijual di Pasar Merdeka. Kami bangga pada Bapak Ibu semua, selalu bekerja untuk bangsa dan negara. Sudah berapa kemudian? Tiga. Berapa? Berapa? Tambah satu lagi. Pohon kelapa daunnya lebat, palang ditunggu ambil buahnya. Sudah 3 tahun tunggu buah, sekarang menunggu mana hadiahnya. Terima kasih. Jadi sambutan saya menyampaikan 3 buah pantun dan pantun terakhir sebagai harapan dari panitia. Terus sekalian yang saya hormati, yang ingin saya sampaikan kesempatan ini adalah rasa syukur dan terima kasih saya kepada seluruh rombongan dari DPR yang telah memilih Samarinda satu di antara kota di Indonesia dikunjungi oleh Ketua Umum. Perlu tangan bagi saya. Karena saya dengar pemilihan kota Samarinda itu bukan sesuatu yang gampang. Karena lebih 270 kota yang sedang pilkada meminta Ketua Umum datang menemui mereka. Ternyata melalui rapat yang alot, penuh perjuangan, istiqomah, beserta doa dari kita semua, akhirnya Samarinda terpilih. Dan Samarinda terpilih menjadi Ketua Umum itu pertanda bahwa kemenangan sudah di depan mata. Itu sudah. Dan berdasarkan survei yang saya baca, dari 10 survei yang ada, semua memenangkan pasangan Zeni Sarwono. Wah, begini saya berapa? Maksudnya Itu sudah. saya ini kedatangan tamu di rumah, di kantor, di mana-mana. Semua tamu yang datang kepada saya antara mengunjungi dengan kata tegas mengatakan Pak, insya Allah Zeni Sarwono menang. Tepuk tangan untuk semua. Bahkan saya pernah mengatakan tadi, pokoknya di era saya tanggung jawab untuk memenangkan Zeni Sarwono. Akhirnya saya yang tadi berniat untuk keliling Samarinda tidak perlu keliling Samarinda lagi. Cukup meminta kepada Ketua Umum datang ke sini, dan kedatangan Ketua Umum ini sudah menyelesaikan 20% suara yang akan memberikan tambahan atas 30% suara yang diberikan kepada Zeni Sarwono. Jadi sekalian, tapi kita juga harus menyadari masih 25 hari. Kalau hari ini pemilihan Zeni Sarwono menang. Tapi karena masih 25 hari, insya Allah tanggal 9 Desember juga menang. Selamat datang, Ibu-ibu. Jadi sebenarnya tidak banyak yang kita harapkan dalam perlombaan ini, karena kemenangan Bapak Zeni Sarwono di Samarinda itu menjadi titik poin bagi dibangkitkan Partai Gelora tahun 2024 nanti. Karena Bapak Sarwono sekretaris umum Partai Gelora Kalimantan Timur menjadi simbol daripada kemenangan Partai Keadilan di Kalimantan Timur. Dan insya Allah berdasarkan survei yang kita lihat, Partai Gelora
Ada boleh bang siapa? Keadilan. Partai Keadilan. Jadi mohon harap maklum. Istri saya 3 malam tidak di rumah. Jadi Dimaklumi lah. agak linglung-linglung. Mau makan ambil sendiri, nyari baju nyari sendiri. Biasanya diambil sama istri. 3 hari tanpa istri ternyata bikin galau gitu. Terus sekalian yang saya hormati, jadi insya Allah kita dari betul bukan sekedar Samarinda, 6 kabupaten kota yang kita berikan dukungan dalam pilkada Samarinda, Kutai Timur, Berau, Kabupaten Pasir, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat. Insya Allah yang didukung oleh Partai Gerindra. Insya Allah benar semua. Ada anunya. Ya. Narasi lengket ya. Lengket anunya. Suami ibu. Tidak lupa. Kalau ada yang baru itu kadang-kadang yang lama itu tidak mudah dilupakan. Terus sebenarnya bukti Cinta. bahwa saya ini memang harus Berubah. berubah. Gara-gara istri ini. Saya lebih cenderung ke situ daripada ke sini. Makanya ada di sini mengganggu perasaan saya. Saya kalau misalnya lebih bergelora daripada di sini. Jadi mohon maaf, cukup sampai di sini. Bukan apa-apa, saya tidak ingin mengurangi isi pidato dan ceramah yang disampaikan oleh Ustaz semata. Jadi kalau saya mengulangi di sini, burung dia apa semuanya. Jadi cukup sampai di sini, burung cendrawasih sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sultan cari makan, jangan lupa cari ikan. Kalau padi jangan sambutan aja, kita dengerin performance-nya langsung. Dia langsung keluar. Silakan Padi. Ini request panitia Padi. Nyanyi plus band atau mau megang aja silakan Padi. Yang tidak belum waktu kita undang bersama menyanyi saya yang band. Itu sudah.
Lihat aku sayang, sudah berjuang menunggu, datang merebutmu pulang. Sayang, hatiku kau genggam, aku takkan pergi. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Jangan terlalu perhatikan vokalisnya biasa, drummernya yang luar biasa. Ini satu lagu lagi. Ini lagu teman-teman Jogja, Seyidon. Judulnya aslinya Seyida, tapi kita rubah sedikit menjadi tepian, karena di Samarinda ya. Samarinda banyak sekali anak-anak milenial suka di warung kopi dan imajinasinya keluar begitu dengan judul-judulnya di tepian. Di Gelora, di tepian sudah bangkit kan? Indonesia. Siap dipilih? Siap dipilih? Haji Sarono? Itu sudah. Oke, tepuk tangan untuk perform tadi, luar biasa.
Ya, inilah beda cita rasa Gelora penuh dengan kebahagiaan Bapak Anies. Jangan lupa bahagia, tapi jangan lupa juga tilawah tadi ya. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Hadi Mulyadi dan Bapak Sarwono. Dan hadirin semua, kita akan lanjutkan acara inti kita hari ini, yang insya Allah akan masuk ke sesi kuliah umum Akademi Manusia Indonesia Kalimantan Timur. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita yang luar biasa, dan beliau akan memandu sampai sesi tanya jawab diskusi. Kepada Bapak Agus Wahno kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama telah menyaksikan bagaimana kehadiran kita di sini dalam rangka kita ingin menyerap, memahami, dan juga mengetahui apa yang akan kita perjuangkan ke depannya dalam Partai Gelora Indonesia. Dan hadir di tengah-tengah kita Ketua Umum yang membersamai kita pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak Haji Anies Mata, dan nantinya beliau akan memberikan kepada kita semua gambaran umum apa yang akan kita lakukan ke depannya. Bapak Ibu sekalian, mulai dari MC Pak Wagub memberikan sambutan, semuanya terkesan rileks. Tapi saya agak susah untuk rileks. Mudah-mudahan ini tidak akan mengurangi keakraban kita pada kesempatan kali ini. Dan sebagaimana tadi disampaikan Bapak Anies Mata, bahwa yang hadir di depan ini adalah kader-kader yang ada di seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa Akademi Manusia Indonesia adalah lembaga pengkaderan partai. Dan disinilah kemudian kita akan memahami tentang jati diri kita, memahami tentang ideologi kita, dan juga memahami tentang arah baru yang telah dicanangkan oleh Partai Gelora. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ketua Umum dan hadirin sekalian bahwa Akademi Manusia Indonesia di Kalimantan Timur sudah ada kurang lebih 90% di Kalimantan Timur ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan juga kami sampaikan kelas Akademi Manusia Indonesia telah berjalan, dan wabil khusus dalam masa pandemi ini kami banyak menggunakan media online untuk melakukan pertemuan-pertemuan kelas. Dan dalam perkembangannya Akademi Manusia Indonesia telah diikuti kurang lebih 700 lebih anggota yang ada di Partai Gelora Indonesia Kalimantan Timur. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa sekali. Dalam waktu singkat kita mampu mengkonsolidasikan diri dan kita mampu membentuk kelas-kelas, sehingga mulai dari ujung selatan hingga ujung utara semuanya telah memahami dan telah menerima materi-materi tentang Akademi Manusia Indonesia. Mudah-mudahan pada hari ini kita semakin dikuatkan, semakin dimantapkan untuk bisa memahami itu semuanya. Dan kita bersyukur pada kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah kita
adalah Ketua Umum Partai Gelora Indonesia. Oleh karena itu, tidak berpanjang lebar, pada kesempatan kali ini kami mengundang Bapak Ketua Umum untuk bisa hadir di atas panggung bersama-sama kita dan juga bersama dengan Bapak Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Kalimantan Timur. Kepadanya kami persilakan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita langsung saja mendengarkan pidato beliau, dan sesi ini akan kita bagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah arahan dan materi dari beliau, dan yang kedua kita upayakan juga ada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan dengan waktu yang tersisa kita mampu mengoptimalkan pertemuan ini sehingga Bapak Ibu sekalian yang dari daerah-daerah mampu bisa memahami ini dengan baik. Selanjutnya kita mendengarkan pidato dari Bapak Ketua Umum Bapak Haji Anies Mata. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ayyuhal jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara semua yang saya cintai, khususnya Bapak Wakil Gubernur Pak Hadi Mulyadi, sekaligus sebagai Ketua DPW Partai Gelora Kalimantan Timur, dan juga calon Wakil Wali Kota kita Pak Sarwono. Tadi menjelang mendarat ke sini saya diterima hasil survei terakhir yang meyakinkan saya bahwa insya Allah kita akan memenangkan pilkada ini. Amin. Dan untuk tujuan itulah saya datang ke sini. Karena itu saudara sekalian, kita mulai dulu dengan menghangatkan suasana. Tadi sudah ada lagu. Saya mau memperkenalkan salam gelora. Sudah tahu salam gelora? Tahu. Kalau saya bilang salam gelora, saudara jawab semangat Indonesia. Ya ulangi. Kalau saya bilang salam gelora, saudara jawab semangat Indonesia. Salam gelora. 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 Semangat Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Ini benar. Nah, saudara-saudara sekalian, tadi waktu datang ke sini saya diminta untuk memberikan pendalaman tentang ide-ide yang melatari kita mendirikan Akademi Manusia Indonesia. Sejak awal dulu, sebelum kita mendirikan Partai Gelora ini, diskusi paling panjang yang kita lakukan adalah diskusi tentang konsep tarbiyah yang baru. Apa yang membedakannya? Apa yang membuatnya berbeda dengan yang sebelumnya, dan juga berbeda dengan konsep pengkaderan yang ada di partai-partai lain. Saya pada kesempatan ini ingin menjelaskan poin itu. Saudara-saudara sekalian, yang kita sebut sebagai kehidupan pada dasarnya
dari interaksi antara tiga hal. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah alamnya, dan biasanya kita menggunakan istilah ruang dan waktu. Yang ketiga adalah ide-ide yang mempengaruhi pikiran manusia, perasaan manusia, tindakan manusia, atau kepribadian manusia, atau karakter manusia. Ide-ide itu bisa bersumber dari agama, atau ideologi tertentu, atau pengetahuan. Semua yang mempengaruhi cara berpikir manusia, caranya merasa, caranya bertindak, itu pasti akan mempengaruhi interaksinya dengan alamnya pada ruang dan waktu. Jadi di sini ada tiga unsur utama dari kehidupan manusia, alam, dan pikiran. Bagi kita yang beragama, kita menyebut sumber pikiran utama kita itu adalah agama. Kehidupan apa yang ingin kita bentuk, model kehidupan apa yang ingin kita ciptakan, itu ditentukan oleh pikiran kita. Karena itu kita perlu mengetahui apa saja yang mempengaruhi cara kita berpikir. Sepanjang sejarah manusia, saudara-saudara sekalian, tidak ada satu sumber pemikiran yang paling panjang, paling lama, paling luas pengaruhnya dalam kehidupan manusia melebihi agama. Tidak ada. Semua ideologi lain datang dan pergi. Agamalah yang paling lama bertahan. Dan kalau kita bisa mengatakan secara sederhana sejarah peradaban manusia di abad modern ini, di abad pertengahan, atau paling tidak sejarah dalam 2000 tahun terakhir, ini adalah sejarah agama. Populasi dunia sekarang yang jumlahnya lebih dari 1 miliar, 60%-nya itu adalah pengikut agama Samawi. Kayaknya sih belum juga. 60%-nya adalah pengikut agama Samawi. Dan dari 3 agama Samawi yang ada ini, agama Islam dan Nasranilah yang paling mewarnai peradaban manusia sampai saat ini. Nah, saudara-saudara sekalian, sampai di sini, ini kaitan yang pertama yang ingin saya jelaskan, latar belakang yang pertama. Ada pemberontakan kepada agama di akhir abad pertengahan atau menjelang abad pertengahan, dari abad ke-13 Masehi sampai abad ke-15, yang kemudian menjadi cikal bakal dari peradaban modern ini. Tapi itu terjadinya di Eropa, di Barat secara umum. Tapi pemberontakan kepada agama ini tidak lantas dengan sendirinya menjadikan ketidakpercayaan kepada agama sebagai ateisme. Para saintis yang menghadapi pertarungan berat dengan gereja di abad transisi itu, pada akhirnya juga tidak menjadikan ateisme sebagai arus utama dunia, tidak berhasil juga. Karena agama
termasuk di dalam agama Kristen sendiri, memberikan respon perbaikan kepada dirinya sendiri atas kesalahan-kesalahan yang pernah ada sebelumnya. Itulah yang melahirkan misalnya Protestan. Seperti juga di dalam Islam, ada banyak gerakan pembaharuan sebagai cara mengevaluasi kesalahan-kesalahan baik dalam cara kita memahami agama maupun dalam cara kita menerapkan. Tetapi sampai di sini kita perlu sampai dulu kepada kesimpulan bahwa kehidupan itu adalah output yang diciptakan oleh 3 elemen utama ini, yaitu manusia, alam, dan pikiran, ideologi atau akal. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu titik yang menghubungkan antara agama, ideologi, pikiran dengan alam itu adalah manusia. Itu sebabnya fokus agama itu sejak awalnya kepada manusia. Sebab manusia yang bisa mengubah ide-ide ini menjadi satu pola kehidupan tersendiri dalam cara berinteraksinya dengan ruang dan waktu. Begitu kita kembali kepada Tuhan, kita sampai pada makna bahwa tujuan manusia diciptakan di dunia adalah istiqlal. Dan perwujudan dari makna istiqlal itu adalah takmirul ard, pemakmuran bumi. Karena itu sejak awal Islam memandang manusia sebagai pelaku utama dalam kehidupan. Islam tidak pernah pada dasarnya bercita-cita menciptakan manusia sempurna. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan. Jadi berbuat salah, berbuat dosa itu takdir kita sebagai manusia. Yang ingin diciptakan oleh Islam itu adalah manusia pelaku, al-insanul fa'il. Manusia pelaku. Makanya di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, di antara nama manusia yang paling jujur itu adalah Haris. Haris itu artinya pembajak tanah. Haris. Ada yang nama Haris di sini? Cuma di sini kita biasa menyebutnya Haris. Haris dalam bahasa itu artinya penjaga. Kalau dalam hadis ini Haris pakai ta, pembajak. Jadi saya mengulangi, manusia yang ingin diciptakan oleh Islam itu adalah manusia pelaku, al-insan al-fa'il, bukan al-insanul kamil. Itu sebabnya dari dulu ketika kita mengatakan bahwa kita ingin menjadi manusia sempurna, kita dipenuhi oleh rasa bersalah karena tujuan itu tidak pernah tercapai. Salah terus, berdosa terus. Cuma sebagian dosa itu kita tutupi, sebagiannya terbuka. Yang dimaksud dengan manusia pelaku itu adalah
manusia yang mengetahui bagaimana menjadikan cita-citanya itu sebagai kenyataan. Karena itu inti dari kepelakuan manusia itu adalah efektivitas, al-fa'iliyah. Jadi kalau dia mau sampai ke sana, dia tahu bagaimana caranya sampai ke sana. Dia bukan cuma tahu bahwa dia mau sampai ke sana, tapi dia juga tahu bagaimana caranya dia sampai ke sana. Ini perbedaan yang sangat fundamental dalam konsep tentang manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, sampai di sini saya sampai di poin yang kedua tentang tujuan pendidikan di dalam konsep agama, yaitu menciptakan manusia pelaku. Nah, saudara-saudara sekalian, ada yang membedakan agama dengan ideologi-ideologi yang lain, terutama dengan materialisme. Agama percaya pada hari akhirat. Agama percaya pada surga dan neraka. Dan begitu tidak mempercayai ada kehidupan di ujung sana, dan ada surga dan neraka, ada reward dan ada punishment di ujung sana sebagai kehidupan yang abadi, kita mengetahui bahwa hubungan kita yang sekarang ini haruslah akhirnya menuju ke sana. Karena itu ukuran pencapaian di dunia ini harus merupakan bagian dari pencapaian kita nanti di akhirat. Jadi tujuan manusia diciptakan adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan perwujudan dari penyembahan ini atau perwujudan ubudiyah ini adalah istighlal. Yang dimaksud dengan istighlal itu adalah mewujudkan kehendak-kehendak Tuhan dalam cara kita menata kehidupan kita. Dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita di dunia ini adalah ta'mirul ardh, pemakmuran bumi. Jadi waktu kita memakmurkan bumi, itu adalah perwujudan dari semangat ubudiyah kita. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi ukuran dari manusia yang efektif itu pada akhirnya itu ada dua. Satu adalah kesalehan, dan yang satu lagi adalah relevansi. Kesalehan ini mulai dari niat dan amal. Niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, amalnya seluruhnya mengarah ke sana. Dan ini yang bersifat vertikal. Tapi relevansi adalah bahwa orang ini membuktikan kesolehan vertikalnya itu dalam bentuk kesalehan yang horizontal. Bahwa orang ini relevan untuk waktunya, relevan untuk tempatnya, relevan untuk situasinya. Dia menjadi bagian yang menumbuhkan situasi di mana dia berada. Jadi kalau ada orang soleh tapi tidak relevan, tidak berguna bagi zamannya, tidak berguna di tempatnya, tidak bisa dipakai apa-apa, ini tidak cukup.
Nah, saudara-saudara sekalian, kesalahan yang paling sering kita lakukan dalam pengkaderan, dalam pendidikan, khususnya di kalangan kaum Islamis ini adalah kita fokus pada kesolehan dan melupakan makna relevansi. Sehingga kita menciptakan orang-orang soleh tapi tidak relevan dengan zamannya, tidak bisa berkontribusi sama sekali, tidak bisa melakukan tugas istiqlal dan tugas takmirullah. Orang soleh itu tidak berdaya. Dan fokus perhatiannya hanya pada hubungan vertikal saja. Yang lainnya tidak dilakukan. Nah, dalam makna kesolehan dan relevansi inilah kita ingin membangun kader-kader partai gelora. Jadi kita ingin membuatnya sebagai orang baik, tapi yang juga relevan. Dan ukuran relevansi kita di sini adalah bahwa dia menjadi orang yang dibutuhkan oleh zaman. Itu berat. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, saya ingin kembali kepada poin yang keempat, yang melanjutkan ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini. Poin yang keempat ini adalah, jadi apa makna pengkaderan kalau begitu? Makna pengkaderan atau makna pembinaan atau makna tarbiyah itu adalah seni membentuk manusia. Saya ulang kembali. Seni membentuk manusia. Yaitu manusia yang menggabungkan dua hal, kesolehan dan relevansi, supaya dia bisa menjadi manusia pelaku. Makanya saudara-saudara sekalian, kita menggunakan kata rakyat di partai ini. Rakyat ini asal katanya dari bahasa Arab, rakyat. Cuma dalam bahasa Melayu kan kita tidak punya huruf ain. Jadi kalau huruf ain biasanya ditulis jadi K. Dalam bahasa Indonesia ini ada lebih dari 2000 kosakata Arab yang sudah diindonesiakan. Makanya kalau kita membaca terjemah Quran, dari kita mulai berpikir hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kata takwa itu sudah diindonesiakan. Apa artinya takwa? Tidak ada kejelasan dari situ. Cuma karena dia sudah diindonesiakan, dianggap kita sudah paham. Nah, ra'iyah itu artinya sesuatu yang dipelihara, sesuatu yang dirawat. Nah, supaya kita tahu maknanya yang dirawat ini seperti kebetulan ada bunga di sini. Saya tidak tahu ini plastik atau apa. Ini plastik. Bunga kan kita rawat. Kita apa itu bunga kalau kita rawat tanaman itu? Kan kita siram, kita kasih kena matahari, ya. Semua hal yang diperlukan untuk hidup kita kasih. Itulah perawatan. Ditumbuhkan, dikembangkan, kasih pupuk supaya dia hidup. Jadi ada makna penumbuhannya, dirawat, dilindungi dari hama dan seterusnya. Ini juga dipakai untuk binatang. Ra'ayat, memelihara binatang. Kayak binatang kan kita sayang-sayang. Dia juga punya makna menggembala dalam makna itu. Tapi apa yang membuat kita mau memelihara, mau merawat? Dari mana kita punya energi untuk melakukan itu? Nah, ini yang saya mau jelaskan. Dulu di masa Umar bin Khattab ada seorang
sahabat datang minta istri mau menceraikan istrinya karena istrinya sudah tua dan ada hajat dia sama istrinya. Tapi dijawab oleh Umar, idzan fa aina ri'ayah. Kalau begitu di mana makna perawatan pemeliharaan? Masa hubungan kita segitu doang? Itu ri'ayah, ra'iyah. Jadi di dalam makna perawatan itu ada cinta. Ya. Yang kedua ada makna pertanggungjawaban. Kita bertanggung jawab atas kehidupan orang ini. Makanya kita rawat baik-baik. Jadi dia juga punya makna pertanggungjawaban. Makna pertanggungjawaban inilah yang sering kita pakai dalam cara kita mengartikan hadis Rasulullah SAW yang lainnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpin. Jadi di sini ada perawatan yang bersumber dari cinta, cinta yang bersumber dari pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban, cinta dan perawatan. Itulah rakyat. Tapi ini dikatakan oleh Rasulullah kepada individu, supaya setiap individu mempunyai rasa tanggung jawab, rasa cinta, dan juga pemeliharaan paling tidak kepada dirinya sendiri, di samping kepada orang lain. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, dalam makna pertanggungjawaban cinta dan pemeliharaan inilah, maka kata rakyat itu artinya apa? Rakyat adalah pelaku bagi sejarahnya sendiri. Dia yang bertanggung jawab atas jalannya hidupnya sendiri. Dia yang bertanggung jawab atas masa depan sejarahnya sendiri. Dia yang melakukan sejarahnya sendiri dan bertanggung jawab meriwayatkan sejarahnya sendiri. Itu makna rakyat yang ingin kita hidupkan. Karena itu kita kasih kata gelombang sebelumnya. Gelombang itu artinya apa? Energi. Tenaga. Tekad. Determinasi. Semua yang ada di dalam Miliwangi di lambungnya. Itu gelombang. Dan Indonesia ini saudara sekalian, ruangnya, geografinya, 2/3-nya adalah laut. Jadi kita ini adalah manusia gelombang. Bisa kita membayangkan jika seluruh manusia Indonesia sekarang ini datang dengan semangat seperti itu, punya rasa tanggung jawab, punya cinta, punya semangat pemeliharaan, dan punya energi, punya tekad, punya determinasi. Makanya partai ini juga dideklarasikan pada Hari Pahlawan. Supaya kita bawa energi itu dilahirkan pada Hari Sumpah Pemuda. Supaya kita menyatukan seluruh energi bangsa, seluruh energi rakyat dalam satu tujuan. Nah, manusia Indonesia yang ingin kita bentuk adalah manusia yang seperti ini. Itu sebabnya Akademi Manusia Indonesia ini akan menjadi fitur paling penting dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Manusia itu saudara-saudara sekalian digerakkan oleh pikirannya. Makanya ayat pertama yang turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah membaca. Yang membawanya adalah Nabi yang buta huruf, diturunkan kepada umat yang juga buta huruf. Disuruh membaca. Membaca apa? Membaca semua.
Makanya kita datang dan mempertanyakan kembali semua asumsi yang berkembang di masyarakat. Kok bisa ya kita menyembah batu? Ini batu yang kita buat. Kalau dulu orang musyrik Quraisy dulu itu kalau mau jalan dia bikin patung dari roti. Tengah jalan kalau lapar dia makan roti itu. Tapi bisa manusia duduk di sini. Semua dipertanyakan kembali. Kita baca ini kembali dan Al-Quran turun dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Coba lihat itu onta. Bagaimana dia di sini? Coba lihat itu langit. Bagaimana dia di sini? Coba lihat itu gunung. Bagaimana dia di sini? Coba lihat itu alam. Tanah. Bagaimana dia di sini? Semua fenomena alam yang sederhana yang ada di depan mata orang-orang Quraisy yang buta huruf itu dibuka kembali oleh Quran supaya mereka mempertanyakan kembali asumsinya. Ini itu apa? Dan di dalam Islam karena itu ada perintah untuk berjalan di muka bumi supaya kalian melihat semua fenomena itu. Begitu kalian melihat semua fenomena itu, cara berpikir apa yang ingin diajarkan oleh Islam ini kepada kita semua. Aqliyatul handasah. Cara berpikir sebagai arsitek, sebagai perekayasa. Cara berpikir sebagai arsitek, sebagai perekayasa inilah yang merupakan mindset, yang merupakan turunan dari makna manusia pelaku. Kalau kita ingin menjadi pelaku, kita harus punya gambaran yang utuh tentang semua yang ada di sekitar kita, baru kita punya rencana menatap ulang semua. Karena itu dulu ada penyair Muslim besar dari Pakistan, Muhammad Iqbal. Tuhan, kamu menciptakan hutan, kami mengubahnya jadi taman. Bumi kan dulu semuanya. Bisa kan kita bayangkan waktu manusia ini ada dihukumi oleh Adam dan Hawa cuma berdua. Iya. Di bumi yang posisi cuma berdua. Sampai kemudian beranak pinak. Sampai jumlah manusia lebih dari 7 miliar sekarang. Kita mulai memenuhi ruang. Bahkan gambaran tentang bumi yang bulat ini kan belum terlalu lama juga manusia sampai kepada sisi bulat itu. Belum terlalu lama, tidak sejak awal. Alat transportasi pertama yang ada cuma yang di darat. Setelah itu mulai berkembang laut. Baru setelah orang mulai punya gambaran tentang, baru kemudian belakangan ada transportasi. Baru kemudian berkembang teknologi telekomunikasi. Baru kita dapat gambaran yang lebih. Baru kemudian berkembang satelit, di mana kita bisa melihat bumi bukan dari bumi, dari tempat lain. Baru kita bisa melihat kemudian planet-planet yang lain. Baru kemudian kita bisa punya gambaran tentang apa yang disebut sebagai alam raya. Jadi cara berpikir inilah saudara-saudara sekalian. Karena itu diajarkan oleh Islam. Coba kita lihat. Waktu kaum muslimin kalah dalam perang Uhud, mereka tidak dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar-sabar ya. Dan dikasih begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dikritik. Siapa suruh menjaga teramas? Kan enggak dikasih begitu. Apa perintah Allah setelah kaum muslimin kalah dalam perang Uhud? Fasiru fil ardh. Berjalanlah kalian di muka bumi. Yang disebut sebagai peristiwa menang kalah itu adalah peristiwa yang terulang-ulang dalam kehidupan kalian. Dan menang kalah itu ada syarat-syaratnya, ada sebab-sebabnya. Berjalanlah kalian di muka bumi. Artinya apa? Pengenalan geografi, pengenalan sejarah, lalu pengenalan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan kita semua. Lalu Al-Quran memperkenalkan satu kaidah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kita pergilirkan di antara manusia. Yang namanya menang kalah itu dipergilirkan.
Satu kali kalian menang, satu kali kalian kalah. Tapi waktu kalian menang itu ada syaratnya, waktu kalian kalah juga ada sebabnya. Berkelilinglah kalian ke muka bumi supaya kalian mengenal sejarah, kalian mengenal bumi, dan dari situ kalian akan mengenal kaidah-kaidah kehidupan. Jadi kalau yang ingin kita munculkan ini adalah arsitek sebagai mindset, arsitektur seperti ini yang ingin kita munculkan ini. Sekarang kita terapkan itu dalam cita-cita Partai Gelora bahwa kita ingin menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia. Itu cita-cita. Manusia seperti apa yang relevan untuk cita-cita itu? Itulah pengkaderan yang akan kita berikan kepada seluruh kader Partai Gelora. Kita ingin menciptakan orang-orang yang soleh, tapi juga orang yang berikhlas. Dia mengerti dan dari awal berniat bahwa semua yang dia lakukan ini adalah bagian dari cara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nanti untuk sampai kepada kehidupan akhirat dan mendapatkan ridho surga dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi cara dia menunjukkan kemudiannya itu adalah dengan melakukan fungsinya sebagai khalifah yang tugasnya adalah memakmurkan bumi. Dan karena kita tidak bisa memakmurkan bumi secara keseluruhannya, kita ambil bagian yang sederhana di wilayah di mana kita berada, namanya Indonesia. Baru kita bawa Indonesia ini menjadi salah satu kekuatan dunia. Mudah-mudahan dengan begitu bersama kekuatan dunia yang lainnya kita bisa menciptakan planet ini enak dihuni. Nah, jadi nanti kalau Pak Wakil Wali Kota ini naik, insya Allah menang di sini. Bagaimana cara dia berpikir nanti? Dia lihat Samarinda ini secara keseluruhan. Nah, semuanya selalu diurus pulang, ditata ulang, supaya seluruh warga yang ada di Samarinda ini, kalau ada di Samarinda dia tahu ini adalah sebuah surga yang ada di muka bumi. Insyaallah. Ini kita punya sungai yang indah begitu besar seperti ini. Tapi kalau kita keliling di kota Samarinda ini, tidak terasa bahwa Tuhan punya karunia besar di sini. Karena wajah kota ini tidak memberikan kita perasaan seperti itu. Kalau kita datang dengan mindset sebagai seorang rekayasa, kita tahu bagaimana menciptakan Samarinda ini menjadi salah satu kota yang paling nyaman itu. Sehingga kalau orang nanti ditanya, di kota mana Anda ingin hidup di Indonesia? Biarkan orang menjawab di Samarinda. Iya. Paling tidak setiap warga Indonesia ini nanti punya mimpi. Satu kali saja dalam hidup saya pernah ke Samarinda. Paling tidak seluruh warga dunia punya mimpi. Satu kali saja saya pernah ke Indonesia dan di Indonesia itu saya mau ke Samarinda. Ya, Pak. Masa cuma Bali? Iya. Saya datang ke sini bersama rombongan DPM. Ini ada yang baru pertama kali ke Samarinda dari mereka. Balik lagi nanti. Jadi Indonesia ini luas ibu-ibu sekalian. Makanya kita perkenalkan Indonesia kepada kalian. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ini cara berpikirnya. Dan cara berpikir seperti ini yang kita ingin. Tapi kalau kita mau menciptakan sesuatu, kita punya tujuan besar, kita punya peta jalan menuju ke sana. Tapi kita tidak punya energi untuk menjalani peta jalan itu di sana-sana. Jadi orang mesti punya tekad. Orang mesti punya determinasi. Kalau ada maunya, jadi insyaallah. Makna tekad, determinasi itulah yang terwakili dalam kalimat gelombang.
gelombang rakyat Indonesia. Jadi nanti waktu orang mendengarkan kata Indonesia itu di luar sana, yang mereka rasakan ini ada gelombang manusia yang punya ide dan punya tekad, punya determinasi. Saudara-saudara kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia yang sangat banyak. Tapi pencapaian kita dari semua potensi yang diberikan Allah itu terlalu kecil. Dan ini yang selalu saya ungkapkan dalam metafor bahwa langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu. Antara potensi dan pencapaian kita itu ada gap yang terlalu jauh. Tugas kita di Partai Gelora ini adalah memaksimalkan pencapaian kita ini sesuai dengan potensi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan untuk bisa memaksimalkannya, kata kuncinya bukan lagi pada alam kita karena ini terlalu kaya, tapi kata kuncinya pada manusianya. Dan apa yang diperlukan oleh manusia Indonesia ini adalah ide baru, narasi baru, peta jalan baru. Dan supaya kita tidak mengulangi apa yang sudah dicapai oleh para pendahulu kita, maka kita mempelajari sejarah kita supaya kita tahu di mana para pendahulu kita berhenti. Dari situlah kita memulai. Sekarang kita menyadari dari hasil pengkajian kita kepada sejarah Indonesia bahwa para pendahulu kita telah melewati dua gelombang. Satu gelombang yang saya sebut menjadi Indonesia, satu lagi gelombang yang saya sebut menjadi negara modern yang kuat dan berubah. Relatif ini tercapai sekarang. Lalu apa sesudah itu? Ini waktunya Indonesia menjadi bagian dari kepemimpinan dunia. Inilah peta jalan masa depan kita. Jadi kita pelajari sejarah kita seperti itu. Sekarang kita gariskan tujuan kita ke sana. Baru kita buat peta jalan ke arah. Peta jalan ini yang kita sebut dengan arah baru Indonesia. Supaya kita tidak memulai dari mana? Supaya kita tidak mengulangi apa yang sudah dilakukan. Kita suatu waktu bertemu dengan Presiden Jokowi dan beliau mengatakan, Pak Anies, ini Partai Gelora ini harus melakukan terobosan yang membuatnya berbeda dengan partai-partai lain. Saya melihat ini ada celah. Saya bilang, Pak, kalau kita pakai tradisi politik yang lama, cara paling bagus untuk cepat populer dan kelihatan punya terobosan itu sederhana. Tiap hari saya kritik Bapak terus. Misalnya saya cepat populer, tapi kalau Bapak memimpin Indonesia 10 tahun, coba bayangkan berapa akumulasi anggaran negara yang Bapak pakai. Ya. Tiba-tiba saya datang mendekonstruksi semua itu kembali, seakan-akan tidak pernah ada. Saya juga bodoh melakukan itu. Jadi saya disuruh ingin bertanya kepada Bapak, di mana Bapak akan berhenti, di situ saya akan memulai. Iya. Bapak akan mengakhiri waktunya seluruhnya dalam krisis. Krisis ini akan panjang dan periode Bapak ini akan habis seluruhnya dalam krisis. Apa rencana legasi Bapak selama periode kepemimpinan kedua? Bapak berhenti di mana? Di situ nanti saya memulai insya Allah. Jadi kata kunci kami adalah kesinambungan supaya potensi rakyat ini tidak dibasir hanya sekedar untuk mendapatkan popularitas seperti itu. Ada cara kerja yang lain yang jauh lebih terhormat, dan insya Allah dengan cara itu pula kita akan mendapatkan dukungan dari rakyat insya Allah. Dan dia mengatakan benar, itu benar. Berarti kata kuncinya adalah kesinambungan. Bisa kita teriak-teriak setiap hari, begitu gampang yang begitu. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah dan tidak ada jaminan bahwa kita akan lebih baik setelah itu.
Kita ini ingin membangun Indonesia ini serius dan jujur. Karena ini adalah bagian dari pertanggungjawaban kita. Kita ingin menciptakan cerita yang enak untuk diulang-ulangi nanti setelah kita tidak bisa bikin apa-apa. Setelah kita berumur 70 tahun, 80 tahun, apalagi yang bisa kita lakukan setelah kita tua? Kan kita cuma ngobrol lebih banyak. Kalau kita ngobrol, apa yang kita ngobrolkan? Kalau kita tidak punya cerita yang indah, jadi ingin kita ceritakan nanti setelah kita tua, kalau kita diberikan umur panjang. Cerita kepada anak cucu kita nanti. Dulu saya pernah punya cita-cita menjadikan Indonesia 5 besar dunia, dan alhamdulillah pada sebuah waktu hidup saya sebagian dari langkah itu telah selesai. Nanti enak punya cerita begitu kan? Terus kalau kita ditanya apa amal yang paling memungkinkan kamu, kalau ditanya oleh Allah, apa amal yang menurut paling memungkinkan kamu masuk surga? Inilah amal kita aja. Memakmurkan Indonesia, menjadikan Indonesia ini sebagai negara model di mana agama, nasionalis, pengetahuan dan kesejahteraan bertemu. Di mana kesejahteraan dunia ini justru semakin mendekatkan kita kepada Tuhan, bukan membuat kita malah memberontak. Kita tidak datang untuk memisahkan kesejahteraan dengan agama, atau agama dan negara, atau agama dan pengetahuan. Justru kita ingin menggabungkan semuanya, karena agama adalah basis moralitas kita, negara adalah wilayah pencapaian kita, tapi pengetahuan yang membuat kita punya kompetensi, dan kesejahteraan adalah output yang ingin kita capai. Sebab kalau kita sejahtera, kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa kritik agama yang paling kuat dalam kehidupan sosial kita? Jangan sampai ada orang miskin yang tidak dipelihara. Jangan sampai ada anak yatim yang tidak dipelihara. Jangan sampai ada orang lapar yang tidak makan. Itu kan perintah agama. Tapi kalau satu orang bisa kasih makan 1 orang. Kalau kita bikin yayasan, kita bisa kasih makan 10 orang. Tapi kalau kita mengelola anggaran negara, ada jutaan orang yang bisa kita sejahterakan. Jadi apa bedanya negara dalam pengertian itu? Negara itu punya efek pengganda. Pahala 1 orang, begitu kita masuk ke dalam negara, ini digandakan oleh negara. Efek pengganda negara inilah yang membuat negara itu dan politik secara umum itu merupakan amal ibadah yang terbaik, yang pahalanya paling besar. Jadi sekali lagi bertanya, apa amal ibadah yang akan mengantar kami ke surga? Ini dia. Inilah program kita. Kita menghabiskan umur di sini, enak diceritakan ulang, dan insya Allah enak untuk dibawa ke akhir. Inilah konsep kehadiran Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah begitu gamblang apa yang disampaikan oleh beliau terkait dengan apa yang akan kita bentuk dan juga apa yang akan kita capai ke depannya. Namun tentunya masih banyak hal yang ingin kita gali dari beliau sehingga kita ingin menggali lebih jauh terkait dengan apa itu Akademi Manusia Indonesia dan capaian ke depannya. Namun kita dibatasi oleh waktu dan saat ini sudah mendekati